Masih bersama kami di Presisi Siang. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi terbentuk pada 24 Oktober 1945. Organisasi ini menjadi wadah persatuan bangsa-bangsa di dunia dengan sejumlah organisasi turunan yang memperdalam berbagai bidang. Awal didirikannya, organisasi ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan mewadahi kerjasama internasional. Pertemuan awal dihadiri 50 negara untuk mempromosikan perdamaian dunia pasca Perang Dunia Kedua. Tujuan pembentukan PBB untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum internasional, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. PBB atau yang dalam bahasa Inggris disebut United Nations, kini menjadi simbol persatuan dan perdamaian dunia. Organisasi ini mewadahi sejumlah organisasi turunannya yang bergerak di bidang hukum dan HAM, kesehatan, ekonomi, dan masih terus berkembang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat temui pimpinan Israel mendesak perluasan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina dan mengakhiri perang di Gaza, Lebanon. Berbagai desakan dilancarkan, termasuk penegakan resolusi PBB yang sempat mengakhiri perang Israel-Hizbullah. Namun upaya ini dikhawatirkan tidak akan membuahkan hasil. Berikut laporan dari Virginia Gunawan dari VOA. Serangan udara yang dilancarkan Israel ke pinggiran selatan Beirut dan wilayah lain di Lebanon yang dikuasai Hizbullah menewaskan puluhan orang. Sehari sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza yang menewaskan belasan orang. Serangan ini terjadi setelah pasukan Israel menewaskan lebih dari 80 orang di Gaza Utara, salah satu serangan paling mematikan dalam perang Israel-Hamas. Dalam kunjungannya ke Tel Aviv, Selasa waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Israel untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar pekan lalu. We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward. And that's the focus of all the conversations we're having here. Namun menurut analis, Israel merasa di atas angin atas kemenangannya di Gaza. So basically we are going back to the same groupings within the Israeli society. Some, like Netanyahu, saying we continue to fight and we release the hostages through more power. Others are saying we need to get a deal to end the war, to release the hostages, to bring quiet to the other fronts. Area yang dimaksud adalah Lebanon, di mana Israel terus meningkatkan operasinya meski telah menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah akhir September. Dalam 3 bulan terakhir, Israel membunuh sejumlah pimpinan Hamas dan Hizbullah dalam berbagai operasi baik yang ditargetkan maupun yang tidak disengaja seperti pembunuhan Yahya Sinwar. Namun Israel dituntut untuk punya strategi melepas sandera, perencanaan pemerintahan pasca Hamas di Gaza, dan juga perjanjian diplomatik dengan Lebanon untuk pengembalian pengungsi di kedua sisi perbatasan. Blinken juga mendesak Israel untuk melakukan deeskalasi dan menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perangnya dengan Hizbullah. So the administration understands that Israel, in a sense, has no choice but to go after the infrastructure of Hezbollah south of the Litani. However, the administration is also somewhat traumatized from the Gaza experience and that the lack of any real alternative mechanism for policing southern Lebanon, for who gets to enforce this the UN resolution. Do we revitalize the UNIFIL force? Do we empower the Lebanese army? Or do we simply allow Israel to kind of engage in this never-ending war? Selain menyerang proksi-proksi Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, Israel juga mempertimbangkan pembalasan langsung ke Teheran atas serangan rudal balistik awal bulan ini. Sementara Blinken menunda kunjungan ke Yordania dan melanjutkan perjalanannya ke Arab Saudi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Polresta Banjarmasin menggelar Police Gusto School untuk mengedukasi aturan dan keselamatan berlalu lintas. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.